Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dewi Resti Rahayu. Di sini saya akan menyampaikan untuk materi himpunan yang kedua, bagian yang kedua. Sebelumnya materi himpunan yang pertama sudah Ibu sampaikan. Kemudian sekarang yang bagian kedua akan Ibu jelaskan. Di sini untuk yang himpunan bagian kedua, yang pertama adalah himpunan antar himpunan, di mana di sini terdapat ada irisan dan gabungan antara dua himpunan. Di sini pengertiannya yaitu irisan adalah beberapa anggota himpunan yang sama dari beberapa kumpulan himpunan. Dapat dinyatakan dengan simbol seperti ini. Simbol ini bisa kalian mengerti seperti huruf N. Lalu untuk pengertian dari gabungan adalah semua anggota yang dimiliki beberapa kumpulan himpunan. Nah, untuk simbolnya di sini dapat dinyatakan dengan simbol. Kalau kalian bisa sebut di sini simbolnya itu bisa berbentuk sama seperti huruf U. Lalu untuk contohnya, masing-masing contohnya di sini untuk contoh yang pertama ada himpunan A. Diketahui himpunan A ada anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian anggota himpunan B ada 2, 4, 6, dan 8. Di sini perintahnya kita tentukan A irisan B dan A gabung B. Jawabnya untuk A irisan B sama dengan untuk irisan, karena tadi pengertiannya adalah anggota himpunan yang sama, berarti kita cari anggota himpunan yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Apa aja? Angka 2 dan angka 4. Lalu kita tuliskan di sini berarti A irisan B lah. Hasilnya ya adalah 2 dan 4. Kemudian A gabung B. Untuk A gabung B di sini berarti semua anggota himpunan yang dimiliki beberapa kumpulan himpunan. Berarti kita kumpulkan dari himpunan A dan himpunan B, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Berarti untuk A gabung B, himpunan A dan gabungan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nah, di mana untuk anggota yang masing-masing anggota yang sama angkanya tidak perlu dituliskan untuk 2 kali, tapi cukup dituliskan 1 kali saja. Mengerti? Oke, baik. Kita balik ke contoh yang kedua. Di sini ada diketahui P adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu himpunan Q ada 7, 8, 9, 10. Di sini perintahnya tentukan P irisan Q dan P gabung Q. Di mana jawabnya berarti P irisan Q. Kita cari irisan Q anggota himpunan yang sama. Di sini ada berapa? Ada tidak himpunan anggota himpunan yang sama? Jika ada, kalian tulis. Jika tidak ada, kalian bisa tulis dengan tanda himpunan kosong atau tanda kurung kurawalnya saja. Oke. Lalu untuk P gabung Q, berarti di sini himpunan P dan himpunan Q itu digabung. Berarti kita tulis semua anggotanya, kecuali anggota yang sama. Hanya dituliskan dengan 1 angka saja. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, 2 contoh sudah Ibu kasih. Selanjutnya komplement himpunan. Nah, di sini komplement himpunan, di sini ada hukum Dermogen, di mana hukum Dermogen ini rumusnya adalah buka kurung A gabung B, tutup kurung sama dengan artinya A komplement C
tanda C ini itu disebut komplement. Berarti A komplement irisan B komplement. Berarti kalau dicarikan A gabung B sama dengan A komplement irisan B komplement. Jadi kebalikannya. Jika A irisan B, berarti A komplement gabung B komplement. Jadi kebalikan dari misalkan yang dicari gabungan, berarti rumusnya itu pakai irisan. Jika irisan yang dicari, berarti rumusnya pakai gabungan. Lalu yang kedua adalah banyaknya anggota himpunan. Nah, ini digunakan ketika menggunakan soal cerita. Jadi hanya satu nilai anggotanya saja. Berarti di sini rumus banyaknya irisan, gabungan, dan komplement dua himpunan sebagai berikut. Di sini ada 3 cara. Ada jika nilai A gabung B yang dicari sama dengan nilai himpunan A ditambah nilai himpunan B, lalu dikurangkan nilai himpunan irisan B. Kemudian jika nilai irisan A dan irisan B yang dicari, lalu di sini rumusnya nilai himpunan A ditambah nilai himpunan B dikurang nilai himpunan anggota A gabung anggota B. Tapi berbeda ketika kita mencari nilai anggota gabungan B komplement, atau kita mencari komplement dari anggota A gabung B. Rumusnya adalah nilai semesta, artinya nilai keseluruhan dari anggota A dan anggota B dikurang dengan nilai anggota A irisan anggota B. Oke, di sini rumusnya. Nah, balik ke contoh soal lagi untuk yang komplement, contoh soal komplement. Di sini sangat diperhatikan sekali untuk nilai semestanya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi untuk himpunan A-nya ada 1, 2, dan 3. Tentukan A komplement, artinya berarti A komplement ini selain anggota A. Berarti tidak boleh ada yang hasilnya itu tidak boleh termasuk dari anggota himpunan A. Kenapa Ibu merahkan di sini anggota himpunan A-nya? Karena tidak boleh dimasukkan dengan hasilnya nanti. Jadi, di himpunan semesta, kalian lihat dulu. Ada tidak yang sama dengan himpunan A? Jika ada, kalian tandai dulu. Seperti ini, Ibu menandainya dengan warna merah, sama dengan anggota himpunan A, 1, 2, 3. Kemudian, yang tidak termasuk anggota himpunan A, dibiarkan saja. Nah, berarti untuk hasilnya di sini sudah ketahuan. Dari A komplement berarti 4, 5, 6. Berarti jawabannya kita tulis 4, 5, dan 6. Nah, di sini untuk yang contoh soal yang kedua yang Ibu bilang banyaknya anggota himpunan, di sini jika nilai P sama dengan 14 dan jika nilai Q sama dengan 17 dan jika nilai P irisan Q adalah 10, maka kita tentukan dari nilai P gabung Q. Kita memakai rumus nilai P gabung Q atau kita memakai rumus yang mencari gabungan. Nah, di sini rumusnya berarti nilai P tadi ditambah nilai Q dikurang nilai P irisan Q. Nah, di sini nilai P sama dengan 14, nilai Q adalah 17. Lalu dikurangkan irisan Q-nya tadi, 10. P irisan Q-nya 10, berarti hasilnya adalah 21. Karena 14 ditambah 17, 31, dikurang 10 adalah 21. Mengerti sampai di sini? Jika mengerti, Ibu anggap kalian berarti bisa menyimak dengan baik. Jika misalkan ada yang belum mengerti, kalian bisa tanyakan atau hubungi Ibu langsung. Nah, selanjutnya
kita masuk ke selisih. Selisih dua himpunan. Selisih atau pengurangan. Nah, di sini untuk himpunan, Ibu menggunakan kata selisih, bukan kata pengurangan. Nah, di sini selisih atau pengurangan, himpunan A dan himpunan B adalah suatu himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan A, tapi ada kata tapi di sini, bukan anggota himpunan B. Tapi di sini Ibu tekankan berarti tidak harus dimasukkan anggota himpunannya. Artinya, selisih dari himpunan A dan himpunan B dinotasikan dengan A tanda kurang atau tanda minus, B sama dengan A. Berarti di sini hasilnya bisa A, bisa B. Jadi di sini atau notasinya di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Jadi nanti hasilnya yang kita masukkan untuk menjadi hasil itu bukan anggota dari himpunan B, tapi anggota dari himpunan A. Contoh, jika semesta dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10, lalu himpunan A-nya 2, 3, 4, 5, lalu B-nya adalah 4, 5, 6, 7, maka A selisih B kita cari di sini himpunan A, himpunan B, jika ada yang sama, kita biarkan. Lalu yang kita cari, kita fokuskan adalah selisihnya. Berarti untuk A selisih B, kita ambil anggota himpunan A-nya saja. Di sini, kayak pengertiannya di sini semua anggota himpunan A, tapi bukan anggota himpunan B. Yang kita masukkan adalah himpunan A-nya saja, walaupun ada himpunan yang sama. Berarti di sini kita ambil angka 2 dan 3. Karena di sini anggota himpunan A hanya 2 dan 3. Karena 4 dan 5 termasuk dengan himpunan B karena sama angkanya. Itu. Oke, next. Sifat-sifat operasi himpunan. Himpunan juga memiliki sifat-sifat lain dari bilangan. Sifat-sifat irisan, ada komutatif irisan. Di sini A irisan B berarti B irisan A. Sifat asosiatif irisan berarti A irisan B tutup kurung. Irisan C tandanya berarti sama dengan A irisan buka kurung B irisan C. Lalu yang C, sifat distributif irisan terhadap gabungan berarti ada irisan dan ada gabungan. Di sini ada A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan berarti masing-masing kita iriskan. Berarti A irisan B, lalu kita pisahkan dengan tanda gabungan, lalu A irisan C. Kemudian sifat idempoten irisan, dimana jika kita A iriskan A, hasilnya itu tetap A. Idempoten ini seperti identitas. Untuk di himpunan namanya idempoten, tetapi untuk bilangan itu identitas. Tapi di sini, untuk idempoten di sini adalah inverse. Kalau di himpunan itu idempoten, kalau di bilangan itu inverse. Nah, di sini sifat identitas irisan di sini adalah A irisan S. Berarti S ini semesta. Berarti himpunan A ini kita iriskan dengan S atau semesta, hasilnya itu himpunan A. Sifat komplement irisan. Nah, tadi A irisan, A komplement itu tidak ada himpunannya atau himpunan kosong. Lalu jika A anggota B atau A gabung B, hasilnya itu A. Jika A sama dengan B atau A irisan B sama dengan A atau A irisan B sama dengan B. Next. Kedua, sifat gabungan himpunan. Di sini ada A bagian B, lalu tandanya A gabung B, artinya yang kita ambil di hasilnya B. Tapi jika A
sama dengan B, lalu A gabung B, bisa kita masukkan dengan himpunan A, bisa masukkan dengan himpunan B. Lalu yang ketiga adalah sifat selisih dari himpunan, di mana di sini A dikurang B, artinya hasilnya itu A irisan B komplement. Sifat identitas selisih, di sini berarti A dikurang himpunan kosong, hasilnya adalah himpunan A. Sifat distributif selisih terhadap irisan adalah A himpunan A dikurang buka kurung B irisan C, tutup kurung, hasilnya yaitu buka kurung himpunan A dikurang himpunan B, tutup kurung, lalu kita pisahkan dengan tanda gabungan, buka kurung A dikurang buka kurung C, itu himpunan, tutup kurung. Kemudian yang D, di sifat distributif selisih terhadap gabungan. Kalau tadi terhadap irisan, sekarang terhadap gabungan. Berarti di sini A dikurang B, gabungan C. Lalu hasilnya berarti himpunan A dikurang himpunan B, kita pisahkan dengan tanda irisan, buka kurung A dikurang atau selisih himpunan C, tutup kurung. Oke, selanjutnya masuk ke diagram Venn. Nah, di sini himpunan di sini masuk ke diagram Venn. Jadi dia mempunyai diagram. Nah, di sini diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menyatakan beberapa himpunan atau hubungan antara himpunan berikut dengan diagram Venn untuk setiap operasi himpunan. Berarti di sini ada tandanya. Jika A irisan B, di sini adalah ada lingkaran 1A. Yang satu ada lingkaran A, yang satu ada lingkaran B. Di sini jika irisan, yang kita ambil adalah bagian tengahnya saja. Kemudian, jika misalkan A gabung B, ada lingkaran A dan lingkaran B, yang kita ambil itu seluruhnya. Dari anggota himpunan A dan himpunan B, itu kita ambil atau kita tulis hasilnya. Lalu untuk A komplement C, ada satu lingkaran. Atau nanti ada dua himpunan, tapi yang kita ambil itu bukan dari angka yang ada di dalam lingkaran nanti, tapi yang kita ambil adalah selain dari angka yang ada di lingkaran tersebut. Tergantung nanti dari soalnya. Yang diminta itu adakah satu huruf atau dua huruf. Untuk yang di sini, untuk contoh itu ada satu lingkaran, berarti yang kita ambil selain dari himpunan A. Berarti himpunan semesta yang kita ambil. Angka di dalam himpunan semesta. Kemudian dari 4A, yang keempat yaitu A selisih dari B, ada dua lingkaran. Yang kita ambil adalah himpunan A-nya saja. Jadi yang kita ambil itu untuk selisih itu yang himpunan paling awal. Jadi jika misalnya A selisih B, berarti yang kita ambil adalah himpunan A-nya saja. Next. Oke, sudah habis materi yang terakhir sampai diagram Venn. Untuk tugasnya selanjutnya nanti Ibu beri tahu kembali tugasnya seperti apa dan harus dikerjakan untuk memenuhi nilai kalian, karena sebentar lagi itu kalian akan menghadapi dengan PTS. Jadi Ibu minta nilai yang bagi kalian yang nilainya masih kosong, harap menghubungi Ibu, lalu kerjakan pekerjaan sebelumnya. Nah, untuk sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat contoh soal berikut.
C adalah A selisih B, di mana A selisih B kita lihat lagi dari materi yang sebelumnya, kita ambil dari himpunan A-nya saja yang kita ambil dari jika selisih yang dicari. Dan kita tulis nanti jawabannya A-nya saja. Oke, kita lihat himpunan A dan himpunan B. Jika nantinya ada angka yang sama, seperti angka 2 dan angka 5, itu juga
ditulis dengan angka 7. Lalu kita operasikan penjumlahan dan pengurangan. 10 tambah 12, 22 dikurang 7, hasilnya 15. Jadi, untuk hasil MX gabung Y itu adalah 15. Jadi, sampai di sini